Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yonan Rizky, kelas 204, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan atau mempresentasikan hasil program akhir saya, yaitu program perpustakaan dengan menggunakan Foxcroft. Ini dia. Ini dia hasil program akhir saya. Ada 7 form, 1 report, dan 5 table. Kita buka saja form 1, form login. Ketika username-nya Alam, password juga Alam. Lihat password ketika Anda tidak yakin dengan password yang Anda ketik. Untuk login, selamat datang. Ini dia halaman utama program aplikasi perpustakaan. Sebelum lebih lanjut, saya jelaskan sedikit tentang aplikasi yang saya buat ini. Aplikasi yang saya buat ini hanya untuk petugas perpustakaannya saja, bukan untuk member perpus atau pendatang yang datang ke perpus. Jadi misalkan si pendatang ingin mencari buku, dia harus datang ke petugas admin perpustakaannya dulu agar bisa dicari di aplikasi ini buku-buku yang ingin dipinjam. Itu saja ya. Lanjut. Sini ada username yang namanya Alam. Alam ini sebagai admin. Admin di sini saya buat dua. Ada admin biasa dan admin mahasiswa. Apa bedanya? Admin biasa ini dapat melihat daftar admin dan laporan. Daftar admin di sini dapat mendapatkan admin lain seperti admin biasa dan admin mahasiswa. Kita ambil contoh, tambahkan satu user, misalkan namanya Lilo. Ini Lilo. Dia sebagai admin mahasiswa. Tambah. Masuk ya. Close. Logout. Kita coba. User yang kita buat tadi. Login. Selamat datang. Nah, ini dia. Lilo ini sebagai admin mahasiswa. Admin mahasiswa ini dia tidak bisa melihat daftar admin dan laporan. Jadi kita coba menggunakan user yang admin biasa saja. Nah, untuk pertama kita lihat laporan. Ini dia laporan yang buku yang berhasil dipinjam di tanggal yang berbeda. Kita close. Pertama kita lihat daftar anggota. Sebelum pendatang ingin meminjam buku, dia harus daftar sebagai anggotanya dulu, anggota perpustakaan. Kita ambil contoh, misalkan namanya Nico Robin. Kita buat satu Nico Robin, tempat tanggal lahirnya Tangerang. Kita tembak-tembak saja ya, 2000. Alamat Jalan East Blue, Lampuan, HP-nya. Nah, simpan. Nah, sini ada informasi, dapatkan kode anggota terlebih dahulu. Kita belum dapatkan anggota ya, kita get kode dulu, kita simpan. Nah, anggota telah ditambahkan ya, berhasil ya tuh. Robin ini di sini untuk mencari username. Misalkan username yang kita coba tadi. Nah, ini dia nih yang tadi kita buat. Puan X. Lanjut ke daftar buku. Daftar buku. Nah, jadi misalkan ada orang yang ingin menanya-nanyain buku yang ingin dipinjam, ada nggak nih buku ini di perpustakaan ini gitu, di perpustakaan Alam Pia ini. Coba kita cari, misalkan dia ingin meminjam buku yang namanya One Piece. Ada nggak di buku ini? Enter. Nah, ada ya. Tuh. Kita harus cari dengan nama buku yang ingin dipinjam. Bisa juga dengan kode buku. Misalkan 02. Nah, 02 ini Ghost of Edo. Nah, itu saja ya. Jadi kalau misalkan mau menambahkan, tambahkan. Misalkan ingin menambahkan, bisa juga. Misalkan judul bukunya Jejak Petualang. Jenis bukunya novel, nama pengarang Matsumoto Eida. Harga buku kita tembak saya 80.000 misalkan. Tambah. Nah, di sini juga nih harus dapatkan kode buku terlebih dulu. Dapatkan kode buku, tambah. Buku berhasil ditambahkan ya. Ada nggak di bawah? Ada jejak petualang. Oke, close. Lanjut ke pinjaman buku. Nah, pinjaman buku ini misalkan si pendatang ingin meminjam buku, dia harus menunjukkan ID member dulu atau kode member. Misalkan si 05 ini meminjam buku dengan kode buku 08. Nah, ini dia. Dia meminjam buku One Piece, jenis buku manga, dan ini tanggal pengembaliannya kita klik ini. Tanggal pengembalian tanggal 30 bulan 4 2020. Jadi 5 hari doang ya dia bisa meminjam bukunya. Tambah. Nah, peminjaman berhasil. Nah, misalkan ada orang yang ingin meminjam buku, misalkan ada user lain yang ingin meminjam buku, misalnya Dian Fitri, kode bukunya kode buku yang sama 008.
tahunnya misalkan tambah. Nah, maaf, buku sedang dipinjam. Kenapa dipinjam? Karena memang status sedang dipinjam oleh si Kiryu Moeka ini. Nah, lanjut ke pengembalian buku. Nah, di pengembalian buku ini kok si member hanya menunjukkan kode anggotanya saja. Misalkan tadi si user 005 ini, si Kiryu Moeka ini meminjam buku One Piece tadi. Nah, kita coba proses. Nah, di sini ada nih informasi harap isi keterangan pengembalian buku. Keterangan pengembalian buku ini harus diisi. Bisa bukunya itu rusak, hilang, atau terlambat, atau tidak sama sekali terjadi apa-apa. Misalkan rusak, dia harus bayar denda 15.000, misalkan hilang 25.000. Nah, kenapa 25.000? Ini misalkan hilang, dia harus mengganti dengan harga yang sama sesuai daftar buku yang ada di sini nih, harga aslinya 5.000 ya tadi si One Piece ini. Balik ke belikan buku, misalkan terlambat dia bayar 10.000, misalkan tidak sama sekali no. Nah, kita anggap saja misalkan terlambat, kita proses. Nah, masuk ya tuh, berhasil ya. Dan di pinjaman buku ini dia daftarnya hilang, nggak ada, karena data yang tadi si Kiryu Moeka ini kan sudah dibalikin bukunya, jadi keterangannya dikembalikan. Kita lihat di daftar buku tadi dia meminjam buku One Piece. Nah, dia balik lagi nih, ready keterangannya, berarti bisa dipinjam. Nah, kita terakhir mungkin laporan. Nah, laporan ini laporan yang hasil peminjaman buku yang tadi sudah berhasil. Nah, kayak tadi nih si Kiryu Moeka meminjam buku One Piece, di bukunya manga, tanggal pinjamnya tadi tanggal 25, ketangannya bukunya terlambat, dendanya 10.000. Nah, mungkin itu saja sih penjelasan presentasi atau demo program akhir yang saya jelaskan kali ini. Semoga bermanfaat, dan maaf jika ada kesalahan kata. Saya Muhammad Wilam Rizky pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.